Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian Dilion. Masih di konten Diobrolin. Masih bareng Avoni yang tadinya cuman pengen bikin satu konten tapi ternyata banyak. Ya teman-teman, kalau teman-teman kalau punya masalah, kalau punya apa lagi ya, kegalauan, kalau lagi sedih, kalian teman-teman bisa cerita ke teman, ke kakak, ke adik, ke siapa aja lah, supaya nggak numpuk nanti masalah-masalah kalian. Kalau memang sudah sudah parah, kalian bisa ke psikolog. Seperti di episode kita sebelumnya, ternyata nyebutnya psikolog. Udah mulai fasih ya. Udah mulai fasih. Kayaknya itu gue pelajarin terus nggak? Gitu ya. Bukan psikologi tapi psikologi. Ya, oke. Bukan psikolog tapi psikolog. Sadap. Gue nggak tahu ini episode ketiga atau episode keberapa, karena nggak tahu ntar yang tayang yang mana duluan. Ya udah, ini kemarin kita udah bahas tentang kesepian, minder. Sekarang gua pengen bahas tentang bullying, Kak. Oh, bullying. Oke. Bully. Ini Ini termasuk yang sering banget dibahas di zaman-zaman sekarang nih. Apalagi media sosial makin kesini makin cepet. Ya kan, internet udah 5G, makin cepet tuh bikin konten, bikin apa ya kan, ngepost kayaknya gampang banget kayaknya. Bullying, nama bullying ini akhirnya muncul ke permukaan. Bullying itu sebenarnya apa sih, Kak? bullying. Nah, kalau kata bullying itu sebenarnya dari kata berasal dari bahasa Inggris. Iya pasti. Nah, pokoknya ada ing-ingnya itu berasal dari kata bahasa Inggris gitu ya. Nah, diambil dari kata bull, banteng. Lah, baru tahu. Gitu. Jadi bullying itu berasal dari kata bull yang artinya banteng. Tahu kan? Banteng. Nah, banteng itu kan seneng nyeruduk nih. Iya. Kesana kemari gitu. Ya kan? Nah, kayak dalam bahasa Indonesia itu kata bullying itu artinya penggeretak orang yang ganggu apa? Ganggu orang yang lemah. Oke. Itu. Nah, sedangkan kalau dari ininya, pengertian yang lainnya dari seorang ahli, dia bilang itu sebuah hasrat, keinginan. Hasrat itu kan keinginan untuk menyakiti siapa? Berarti niat. Ya. Oke. Niat. Dia punya niat, hasrat untuk menyakiti siapa? Tentunya menyakiti orang-orang yang lebih lemah. Ya, dari dia. Kan? Nah, hasrat ini dilihat dari apa? Dari aksinya dia. Oke. Gitu. Yang menyebabkan seseorang menderita. Jadi ada orang-orang yang seneng kalau ngelihat orang menderita. Oh, Akhirnya dia melakukan yang namanya bullying. Gitu. Nah, menurut yang gue baca, bullying ini adalah kayak tadi kan ngerasa lebih kuat daripada yang lemah, tapi dilakukan terus menerus. Ya. Nggak cuma sekali berarti. Betul. Ya kan? Nah, berarti levelnya, maksudnya udah termasuk bullying, berarti kan harus udah berkali-kali dong. Iya, sudah dilakukan berkali-kali. Iya. Memang. Tapi kan ada orang kayak sekarang di media sosial nih. Oke, ngerti. Berkali-kali dalam satu orang kan. Misalnya gua ngebully Avoni berkali-kali. Itu namanya bullying. Tapi kalau ada orang rame-rame ngatain Avoni, bullying juga. Jadi bullying itu ada yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara berkelompok. Berkelompoknya ini sepakat untuk menyakitin. Tapi kan kayak media sosial nih, misalnya ada artis dikatain rame-rame, kan tidak sepakat mereka. Di rumah masing-masing. Tidak sepakat. Ketidaksepakatan gitu ya. Iya, kan kalau sepakat kan kita ngobrol yuk, kita pengen ngebully dia. Iya. Arti sepakat di sini gini, sepakat dengan apa yang sedang terjadi.
Ngerti nggak maksud gue? Jadi misalnya nih, Iya, ya, paham. gue bikin konten, gue bikin status lah, Ah. gue bikin status, terus ada yang komen kan, ada yang komennya nggak setuju, gitu, terus akhirnya gue dihujat, gitu kan, gue di ini kata-katain. Nah ada orang-orang yang tipe orang yang seneng lihat itu, Iya. wah nih lagi rame nih, lagi viral nih, gue ikutan lah, gitu, gue sepakat nih dengan pendapat ini nih, gitu. Nah makanya dia ikut kesepakatan yang dalam arti tanda kutipnya bukan hasil kesepakatan obrolan, tapi ngelihat sepakat hasil tulisan itu, hasil komen-komennya itu. Berarti itu kalau di medsos ya, karena tadi kan ini. Iya, maksudnya kalau di medsos kan, makanya gue bilang kalau tapi kan itu cuma sekali Kak. Sebenarnya bullying itu yang namanya, kalau yang saya tahu yang namanya bullying itu nggak harus berkali-kali dibilang bullying sih. Waktu orang disakitin itu udah perilaku bullying. Oh gitu. Ya. Ya soalnya kan misalnya kayak ada satu kasus, misalnya kita anggap aja ada artis lah, tiba-tiba rame dihujat, kan momen itu doang sekali, ya kan? Masa termasuk bullying sih? Sekali-kalinya itu doang maksudnya? Ya sekarang tinggal respon dari artisnya. Merasa nggak? Gitu. Berarti bully juga tergantung orangnya. Ya, tergantung dari yang dibully. Merasa tidak terbully. Iya. Berarti orang lain tidak berhak dong untuk bilang itu dibully atau enggak? Atau kita bisa bilang itu dibully juga? Bisa. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang kadang kan orang sebenarnya, contoh gue dikata-katain nih sama orang, gitu ya. Iya. Dikata-katain sama orang, wah lu begini, status gue dijelek-jelekin lah. Wah lu nggak percuma lu bikin status tapi kenyataan hidup lu jelek begini. Ada yang nyambung gitu kan. Terus banyak nih yang nimpalin dengan ketidak pemahaman gitu kan. Nah dengan kata-kata yang kasar gitu. Kalau buat gue, kalau gue misalnya ngelihat status gue di komen nggak bener gitu, gue merasa biarin aja. Gue nganggapnya ini orang penggemar gue, penggemar tersembunyi. Haters. Gitu Haters kan. adalah orang yang mencintai kita tapi nggak berani ngomong. Iya, itu dia. Kalau gue ngerasa seperti itu yang tadi gue bilangin tuh, haters itu, gue nggak ngerasa gue lagi dibully, ya itu bukan pembulian. Buat gue, buat pribadi. Tapi buat gue yang lihat, gue yang lihat orang komen-komenan itu, lu ngerasa, parah nih, berarti Kak Foni lagi dibully. Iya, itu lu yang ini. Wah kok kasihan banget sih Kak Foni yang dibully gitu. Otomatis kan lu respon nih, lu empati sama gue. Iya, misalnya gue bilang, kok kalian lu diem aja sih Kak? Bisa gitu jadi, kan? atau enggak ngomen ke mereka, kok kalian ngebully sih gitu. Padahal kakak sendiri nggak ngerasa. Nah itu. Nah bully itu tergantung dari sudut pandang siapa nih yang Nah, dilihat. berarti gitu. sudut pandang siapa yang dilihat? Tergantung yang merasakan kah? Iya. Harusnya gitu kan? Nah, walaupun bukan secara langsung, berarti kan bukan lu yang dibully gitu ya. Iya. Kalau dari kasusnya tadi gitu. Berarti lu yang kena bully bukan gue. Nah, itu. Gitu. Nah, di Indonesia masalahnya banyak orang yang merasakan perasaan orang. Empatinya tinggi. Empatinya tinggi. Yes, itu dia. Dan bahkan sering salah. Iya kan? Orang yang nggak merasa dibully kok santai aja. Kenapa kalian belain mati-matian orang tersebut? Itu. Gue pernah. Itu yang jadi titik permasalahannya sebenarnya di situ. Gue pernah soalnya. Mungkin kalau dari kita bahas tadi, kalau udah kayak ngata-ngatain rame gitu, walaupun mereka tidak sepakat secara ini, gue dikata-katain tuh. Ceritanya gue komentar lah di satu akun artis. Sepakat gitulah sama omongan dia. Tiba-tiba di DM tuh dikata-katain dari segala nama binatang lah, apalah. Iya, gue dikata-katain sampai DM gitu. Memang ngerasa apa ya? Kalau dikatain temen tuh biasa kan? Maaf nih, misalnya kayak anjing lu kayak gitu. Tapi temen yang ngomong, tapi kayak biasa aja gitu, kayak tolol lu gitu, kayak biasa aja gitu. Ini datang dari orang yang tidak kita kenal. Tiba-tiba main ngata-ngatain kan? Kayaknya gimana gitu ya? Iya kan, emang perasaan sakit itu ada gitu, maksudnya kayak, nggak kenal tapi ngata-ngatain orang gitu, dan segampang itu orang buat ngata-ngatain orang gitu. Tapi gue nggak ngerasa nggak dibully sih.
Nah, itu dia tuh nih, itu yang mesti harus kita pahami nih buat semuanya nih. Kadang kita bilang, gue nggak ngerasa dibully sih, gitu kan, gue nggak ngerasa dibully. Tapi di hati kecilnya sebenarnya, aku nih orang ngapain sih, nggak kenal, tiba-tiba ngomong nggak, yang nggak sama gue gitu kan, ngomong yang istilahnya yang tidak, yang kasar lah gitu, yang nggak enak didengar kuping gitu. Nah itu sebenarnya lu udah ngerasa dibully, tapi kebanyakan orang nggak sadar itu gitu. Karena image-nya orang Indonesia itu adalah bahwa pembulian itu terjadi waktu kekerasan fisik itu terjadi, itu dibully gitu ya. Terus yang nyakitin, yang sifatnya lebih nyakitin gitu, dan itu terjadi berulang kali. Iya, gitu fisik kan? Iya, fisik. Oke. Fisik. Biasanya orang lihatnya namanya dibully itu fisik. Tapi mungkin kalau ramenya sekarang itu kayak perundungan ya. Iya, sebutnya perundungan. Betul. Tapi ternyata dari ucapan itu, dari komentar, dari apa, itu bisa dimasukkan dalam kategori bully. Kenapa? Walaupun mungkin nggak secara berulang seperti yang lu tadi jelasin, secara berulang. Tapi kalau itu sudah mengganggu psikologi seseorang, itulah yang dibilang bully. Oh gitu. Nah, kenapa orang kadang nggak lihat itu sebagai bully gitu? Karena dia balik lagi seperti yang episode sebelumnya yang kita udah bahas tentang minder. Dia punya penerimaan diri yang baik, self acceptance-nya itu tinggi gitu. Jadi ya udah, emang orang apa yang diomongin orang kenyataan kok. Misalnya orang bilang, oh ini orang bego banget sih bikin status begini, curhat begini. Oh iya kali ya, emang gue bego ya, nggak seharusnya aku curhat nih gitu. Iya emang gue yang tolol nih misalnya gitu ya. Gue yang bego nih, gue yang bodoh gitu. Udah bisa menerima diri. Karena dia bisa terima dirinya dia sendiri. Ya gue memang, oh iya ternyata apa yang diomongin orang itu benar. Tapi beda dengan orang yang penerimaan dirinya jelek, nggak bagus, rendah. Contoh, waktu dia baca di status itu, ngapain sih nih orang nih? Orang status gue lo pada komen kayak begini, dibalesin lagi begini gitu. Kalau gue sih waktu itu nggak gue balesin, gue baca doang. Gue baca cuman gue. Tapi lo batin. Ngebatin saat itu. Tapi kalau ke belakangnya makin kesini gue ketawain kayak, di orang apa sih kayak gitu dong, gue bilang kayak di ngapa sih, gue bilang nggak jelas gitu. Soalnya ya gue bilang di media sosial mah biasa dan random aja gitu, lu terlalu memuja seorang gitu. Itu bisa kejadiannya kalau di media sosial ya itu tadi ya, bullying di media sosial itu sebenarnya tipis banget nih perbedaannya. Sama kalau di yang langsung. Misalnya gini, kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu bully atau tidak gitu. Kan tadi gue bilang tergantung orangnya yang nerima seperti apa gitu kan. Kalau di media sosial yang dibully merasa atau tidak. Kalau orang yang dibully nggak merasa, ngapain kita juga pusing gitu. Iya kan. Gitu. Kecuali kalau yang memang secara langsung kita lihat realita. Kan banyak tuh. Kalau dulu kan anak SMA, kalau zamannya gue sekolah, gue kayaknya udah tua banget gitu ya. Ya zamannya gue sekolah itu kan ada geng-gengan ya. Ya, kelas sekarang juga ada sih pasti. Masih ya, gitu ya. Iya, ada geng-gengan, cewek-cewek, iya, cewek-cewek cantik. Yang terus satu jelek. Iya betul. Terus nanti kalau ada buat disuruh-suruh ya. Ada adik kelas yang istilah kegenitan lebih atau apa dia, gitu. Dia ya, itu terus dimusuhin gitu. Nah itu bentuk dari bullying yang secara nyata gitu. Nah bullying sendiri sebenarnya dari kapan sih Kak? Masalahnya kan kayaknya itu zaman-zaman di Indonesia ya. Gue nggak tahu di luar negeri nih. Maksudnya ini kan karena bahasa Inggris, pasti awalnya dari luar kan. Itu tadi bully itu. Jadi maksudnya masuk ke Indonesia bahasa ini rame itu karena apa kira-kira? Nah ini enggak di waktu kakak sekolah gitu, maksudnya pernah dibahas nggak? Akhirnya bullying ini rame bahasanya gitu. Akhirnya tuh kayak apa-apa terus bilang ini bully nih kayak gitu tuh. Nah
kapan pasti masuknya itu nggak pasti lah, nggak pasti gitu kan. Cuman bentar, yang namanya sebuah istilah itu muncul di saat satu kejadian kan. Contoh, ghosting. Ghosting itu kan terkenal pada saat si Gibran, Kaisang Kaisang sama pacarnya. ya, Kaisang sama pacarnya akhirnya rame jadilah orang bilang ghosting gitu. iya, Padahal ini. sebenarnya kalau mau dilihat kalau dari sisi permasalahannya itu, ghosting itu udah lama gitu kan, tinggal ini gitu. Nah, istilah-istilah itu muncul karena apa ya? Karena semakin berkembangnya zaman, orang semakin tahu banyak bahasa gitu ya. Nah, bahasa Indonesia itu kan artinya sedikit ya. Betul. Beda Iya, dengan iya, bahasa iya. luar. Kalau bahasa luar satu kata bisa beda-beda arti. Iya. Gitu loh. Kalau Indonesia Di Indonesiain gitu. Iya. Misalnya love itu bisa cinta, bisa kasih, hati, iya. bisa apa gitu. Iya, gitu. Nah, kalau heart itu bisa, kalau di Indonesia hati padahal jantung gitu Iya. kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pastinya kapan itu miss, nggak- kangen, padahal atau hilang. bisa jadi mati. Oh enggak. Hidup nggak? Wah, bapak nih Tadi kameranya tadi mati soalnya. kesenggol kan. Nah, Gitu. Jadi nggak tahu pastinya kapan. Cuman memang mungkin setelah ada penelitian apa dilihat dari arti katanya, terminologinya itu tadi yang gue udah sempat singgung. Nah, baru dibilang oh ternyata kalau di kita bilangnya perundungan ya. Ternyata waktu orang merasa tersakiti karena perilaku orang lain atau perkataan orang lain, dan itu bisa mempengaruhi fisik dan psikologis kita, itu disebutnya bullying. Kayaknya bullying itu kayaknya semakin orang banyak sama bahasa Inggris deh. Ya, betul. Kayaknya, ya kan? Istilah itu setelah kita tahu banyak bahasa sih. Iya, tuh sebenarnya. banyak. Karena kalau diterjemahin kan aneh itu. Iya. Bulls dari Banteng. Kalau ghosting kan Hantu kan. tiba-tiba menghilang gitu. Iya gitu kan. Akhirnya diterjemahkan jadi kayak gitu kan. Nah ini rame lagi kan, rame lah dari media sosial awal-awal sampai sekarang lah, istilah body shaming. Body shaming termasuk bullying gak sih, Kak? Body shaming termasuk bullying apa enggak? Mungkin bisa jelasin dulu body shaming itu apa? Body shaming itu adalah tanggapan orang tentang keadaan tubuh seseorang. Oke. Gitu. Misalnya gendut, maaf gitu. Gemuk atau kurus lo, pendek lo, hitam lo. Nah, itu namanya body shaming. Tapi kenapa lebih ke arah ke sana ya? Kalau kita bilang putih lo, tersinggung gak ya? Ada orang yang tersinggung. Masa sih? Kalau ternyata dia hitam lo bilang putih. Tapi biasanya orang hitam dikatain hitam yang tersinggung, Kak. Gitu ya. Lah biasa sekarang gitu. Ini orang gendut, kita katain gendut, Marah dia. Padahal kita ngomongin realita. Memang body shaming terjadi saat kita ngomongin realita. Botak. Padahal emang botak. Gendut. Padahal emang gendut. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Karena dia nggak terima dirinya. Balik lagi. Dari kemarin kita bahas tentang minder, tentang penerimaan diri. Iya. Ternyata bullying masih nyambung tentang penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu penting nih. Berarti kalau kita udah menerima diri, sebenarnya bullying tuh kayak nggak terjadi. Nggak terjadi. Gitu ya? Makanya kenapa kadang di media sosial itu orang nggak peduli gitu. Iya. Tapi ada juga yang terbesik sih. Ada juga. Ya cuman mungkin saat itu, Iya. kedepannya mungkin bisa diketawain. Mungkin kayak ini kali, anak-anak mungkin kalau Kak Foni tahu, yang gua tahu nih ya, anak-anak stand up comedian itu, ya kan, anak stand up comedian itu kan berawal dari penerimaan diri. Ya. Makanya kan kayak ada, kalau teman-teman pernah nonton stand up comedian tuh ada yang cacat, ada yang pendek. Betul. Mereka bisa ngomong tentang kecacatannya. Dan itu lucu. Dan itu lucu. Dan itu kan Bisa berarti diterima. berarti kan dia bisa nerima dirinya Iya. ya. Kalau kita yang masih cuma masalah gendut, masalah botak, ya cuman ya masing-masing sih memang. Masing-masing sih memang, kadang kan nggak semua orang bisa Iya. menerima Itu diri kan. pengaruh dari karakter sih, karakter kita. Gitu. Aneh juga sih ya. Orang diomongin faktanya marah ya. Dan gue pernah denger dari siapa ya, Nes atau Mira gitu. Ternyata
bullying paling deket itu adalah orang tua. Iya. Body shaming. Kita ngomongin bullyingnya ke body shaming. Ternyata dari orang tua. Karena orang tua kadang-kadang pengen anaknya kan cakep gitu kan, apalagi cewek. Lu gendut banget lu. Dia tahu, tapi mamanya ngasih makan terus padahal. Iya. Itu dia tuh. Kadang bertolak belakang banget gitu ya. Kan? Ntar nggak makan diomelin. Sakit lo nggak makan gitu. Kemarin gue dibilang gendut gitu. Itu terjadi sih di sama anak gue. Iya. Itu terjadi sama anak gue. Kadang tapi bukan sama keluarga ya. Kalau gue secara langsung kayaknya nggak terlalu ini. Tapi biasanya keluarga tuh sama tantenya, sama omanya biasanya nih oma tante masih giliran anak kurus gitu kan, dia bilang ya ampun kurus amat sini anak, gak dikasih makan apa ya sama mamanya gitu. Giliran gendut, ya ampun gendut amat sih, nggak kesian apa anak dikasih makan mulu gitu. Kayaknya karena ini ya, karena ada kontes kecantikan dah, makanya ada body shaming. Ada body shaming ya. Karena kontes kecantikan itu yang jadi patokan cantik. Iya betul. Ya kan? Nah orang kan image-nya cantik itu, ya sekarang gue tanya deh, sebelum gue ini, secara lu orang Indonesia ya? Ya. Secara lu orang Indonesia. Karena Ada kalau campuran orang nih gue. Campuran. Campuran redoxon. Redoxon sama kayu putih, jadinya begini nih. Gimana? Nah, menurut lo itu cantik kayak apa sih? Definisi cantik itu seperti apa? Bingung juga ya. Bingung juga. Pasti jawabannya ini politis. Pasti. Ya. Dan apalah apa ya? Maksudnya kan cantik itu kan ini ya. Mata orang dan pikiran orang beda-beda. Menurut gue cantik kan menurut ya lu sekarang belum. Whatever itulah. Menurut lu cantik itu seperti apa? Bingung sih gue bilang cantik itu kayak gimana ya. Cantik itu menurut gue kalau udah enak dipandang aja. Enak dipandang. Putih kah? Enggak harus sih. Enggak harus. Dia bermake up tebal? Enggak juga. Enggak juga. Natural bisa jadi cantik gak? Bisa. Bisa. Bangun tidur tuh biasanya tuh. Cewek bangun tidur tuh cakep biasanya. Nah itu tuh. Kan ada yang berpandangan cewek bangun tidur cantik gitu ya. Tapi ada beberapa wanita yang waktu bangun tidur dia malah merasa dirinya tuh orang paling jelek sedunia. Gitu. Kasian banget dia bangun tidur udah ngeliat jelek, udah ngerasa dirinya jelek. Gimana hidupnya sehari-hari ya? Makanya kenapa ada orang-orang yang nato alis gitu ya? Iya. Supaya waktu bangun dia lihat alisnya udah mencereng gitu. Gitu. Itu. Ini kalau cewek nih gitu. Nah, dilihat wah alisnya udah dandan, dia udah dandan. Seolah-olah dia dandan. Padahal kan enggak gitu loh. Cuma hanya karena alisnya ditato udah jadi itu kelihatan lebih cantik, lebih percaya diri. Jadi setiap pandangan cantik itu relatif. Tapi kalau jelek itu mutlak. Nah, ya makanya kan jelek itu juga kan tergantung siapa yang ngomong. Nah, bisa jadi si A ngomong jelek, si B kan enggak. Iya. Buktinya ada orang yang yang viral tuh Kak. Apa tuh? Yang cowoknya jelek nikahnya sama orang bule. Oh iya. Ya kan? Betul. Lah kita sebagai cowok-cowok aja pasti ngehujat itu. Ngehujat ya. Bawaannya pengen ngehujat. Padahal orang bule ngeliat apa? Eksotik. Nah itu makanya. Itu dia. Jadi buat cewek-cewek teman-teman yang mukanya eksotik, hitam gitu. Mungkin dekil. Mungkin kalau di marketing dunia marketing ngomongnya mungkin dia bukan target pasar loh. Target pasar dalam ya. Iya kan? Betul. Si cowok itu kan kalau kata cowok-cowok di Indonesia itu pasti jelek. Tapi dapetnya bule. Iya. Berarti dia bukan target. Berarti si cowok ini bukan target pasar cewek-cewek Indonesia. Udah kan? Dapetnya bule mau sama dia. Iya. Itu dia. Untuk kita bela diri itu. Cowok-cowok jelek, udah kan? Target pasar kita berarti bukan cewek Indonesia. Orang luar. Mungkin Myanmar. Ya kali aja dapat orang Uzbek gitu kan. Uzbek, Zimbabwe, karena nggak tahu. Togo. Aduh, kacau Lundi. Kuba. Nggak tahu negara mana itu. Nah, tapi ya anehnya ya, apa kita bahas tentang penjajahan tadi orang karena merasa terjajah di episode apa sih Kak? Minder ya. Nah,
apa karena memang orang Indonesia itu ngerasa dulu terjajah jadi pengen ngejajah orang atau gimana ya? Gua kalau ngeliat orang ngeliat orang dibully, misalnya si A dibully, sama si B. Tapi ada orang yang lain di luar sana pengen ngebully si B. Kan, lu sama-sama pembuli jadinya ya. Gak ada bedanya sama dia jadinya kan. Nah, orang yang ngebully itu dibilangnya bullies. Oke. Bullies ya. Nah, kenapa orang bisa jadi bullies? Gitu. Karena biasanya yang jadi bullies itu adalah korban bullying. Sama penjajah. Kenapa orang ya nggak bisa disamain sih sebenarnya antara menjajah. Kalau menjajah itu kan Belanda nggak dijajah siapa-siapa. Gak maksudnya memang kayak ada kepentingan tersendiri betul. gitu kan. Maksudnya kayak kita misalnya karena kita udah merasa dijajah, kita nggak mau lagi kita nggak mau lagi direndahkan orang. Iya. Bisa kalau di analogikan seperti itu bisa. Jadi udah pernah dijajah tadi ya, terus akhirnya udah capek nih, gue pengen buat sesuatu lah gitu, gue bales nih ke orang yang gue mau jajah orang, tapi cari orang yang lebih lemah dari gue. Berarti berarti masuk akal sih, bener. Mungkin dia pernah dibully, ketika ada korban, ada orang dibully, dia pengen ngebully yang sana gitu, biar ngerasa sebagai pahlawan. Kelihatannya. Betul. Padahal karena sebenarnya dia mungkin pernah dibully juga. Gitu. Biasanya sih gitu, bagus biar kelihatan jadi pahlawan aja. Padahal lu pengen meluapkan kekesalan lu dulu waktu pernah dibully kan. Sama dengan pedofil gitu kan juga. Kenapa dia jadi pedofil? Ya karena dulu dia korban dari pedofil gitu. Soalnya gini ya, gue juga kan masih sekarang apa enggak ya, anak Bekasi Kak. Gue dulu kecil di Bekasi. Anak Bekasi itu dulu kalau main kata-kataan, kalau lu udah nyerah pulang gitu ya. Iya, jadi nggak ada kata nangis gitu. Kalau lu udah males ya lu pulang aja, daripada udah capek kan pulang gitu. Nah sekarang kan jadi gue pernah ngomong nih di media sosial kayak lagi rame tentang bullying. Gue ngobrol, kayaknya dulu gue main kata-kata sama temen biasa aja dah. Terus dia bilang gini, ya temen lu kan nggak tahu perasaannya kayak gimana. Ya gue juga nggak tahu perasaan temen gue kayak apa lah. Tapi kan gitu kita lakukan berulang-ulang. Dan saling. Kalau saling makan harusnya nggak bully dong. Saling ejek gitu kan. Iya dong. Kalau main saling berarti tidak dong. Kalau bully kan satu doang, dia doang, dan dia nggak berkutik. Ya, dia nggak berkutik. Akhirnya nyerah gitu kan. Iya kan. Nah untuk yang korban yang nyerah itu, ya dia bisa dibilang dia kena bully. Iya, tapi kalau saling enggak dong. Mungkin saat ini dia kalah. Oh iya. Misalnya kita main ceng-cengnya, main kata-kataan nih. Saat ini dia kalah pulang karena dia udah males, udah capek. Tapi kan itu kita lakukan saling. Berarti tapi gini, ya saling dan sering gitu kan. Saling dan sering. Tapi gimana dengan hubungan pertemanannya? Itu mesti dilihat juga tuh. Masih nggak? Iya masih. Nah kalau masih kan, tapi kan tadi dibilang nggak tahu kan perasaan. Kadang-kadang. Iya. Kayak keluarga adalah orang paling dekat soal bullying. Nah, apalagi cuma temen. Iya. Ya kita nggak tahu perasaan temen. Pokoknya asal ngomong aja. Nah kita tahu dia dibullying kan harus dia ngomong dong. Iya. Nah itu tadi nih apa namanya, hubungan pertemanannya gimana? Gitu. Masih baik nggak? Gitu. Masih berteman lagi nggak? Masih ceng-cengan lagi nggak? Kalau misalnya dia masih ikut dalam ceng-cengan itu lagi, is okay, nggak masalah. Harusnya nggak masalah karena dia sadar di kumpulan itu emang mainnya ceng-cengan. Iya. Kecuali kalau akhirnya dia mundur, gue udah males deh ketemu sama orang itu deh. Apaan gue digituin doang. Dan orang harusnya nggak berhak bilang itu bullying karena yang kita misalnya yang kita omongin itu tidak merasa kan. Nggak usah sosok kayak pahlawan lah. Tapi kan akhirnya banyak, kalau sekarang itu justru orang lain yang lihat nih. Ya, iya begitu gitu. makanya itu kalau di medsos nih, kalau Kavoni main Twitter, wah itu parah sih banget. Jadi kalau ada artis A dibully sama si B bakal dibully parah lagi tuh nanti sama fansnya, sama orang nggak tahu dari mana, bisa dibully lagi.
Lah kalian kan sama berarti sama si B harusnya. Iya. Tapi kenapa nggak ada yang ngerasa ya? Lu tuh sama berarti. Gak ada ngerasa karena dia nggak yang nyerang, yang istilahnya sok jadi pahlawan. Iya. Dia kan pelaku. Yang namanya pelaku mana ada ngerasa. Pelaku bulis itu, si bulis ini nggak ngerasa nih. Iya sih. Iya biasanya nggak ngerasa. Nggak ngerasa gitu. Tapi rata-rata bullying di Indonesia tuh biasanya lebih rame-rame sih. Iya. Yang sendiri. Jarang yang sendiri. Karena memang tipenya senengnya keroyokan. Gitu. Kalau sendiri biasanya kalau udah berkuasa tuh dia tuh. Betul. Kita ngelawan Dia nggak punya takut. kedudukan yang lebih. Iya. Tapi kalau masih sama biasanya itu lebih rame-rame. Betul. Makanya gue ngerasa tuh kayak aneh aja kalau orang ngerasa ngelihat orang dibully, padahal yang dibully tidak merasa. Gue pernah tuh soalnya waktu SMP, gue dilemparin bola basket sama temen-temen. Dan gue nggak ngerasa itu suatu kalau dulu Sengaja atau? dulu nggak ada istilahnya sih ya. Sengaja. Kalau olahraga basket kan biasanya bolanya banyak. Kalau olahraga basket kan pasti bolanya banyak tuh. Nah kita main lempar-lemparan gitulah, shooting ke jaring. Satu saat yang mungkin lumayan orang yang lumayan di ini kayak apa ya, orang yang kuat gitulah di sekolah. Kita bareng ngelempar, bolanya dia kena bola gua, jadi nggak masuk. Dia marah, gue dilemparin bola. Nah karena temen-temennya rame, mungkin karena ngerasa berkuasa, gue dilemparin pakai bola. Tapi lu nggak masalah. Dulu gue nangis. Lu nangis karena apa? Sakit. Iya sih, Sakit secara fisik lu. sakit fisik itu mah. Tapi hati lu Enggak. Sekarang sih enggak ya. Dulu nggak kepikiran. dulu nggak kepikiran. Sakit fisik doang. Oh ya karena ketimpuk gitu. Iya. Lempar itu ya. Apa karena ini ya kak? Apa karena dulu itu jauh dari media sosial, jadi kita ngerasa disakitin, yang ngerasa sakit doang gitu, nggak sampai ke perasaan. Iya. Memang peran media sosial itu besar banget. Ya kan? Ya, besar banget. Sebenarnya tadinya mungkin waktu kita dibilang orang gemuk gitu ya, dibilang hitam loh gitu. Padahal emang kenyataannya hitam kan? Gitu. Itu tadinya is okay gitu, nggak masalah. Iya. Tapi ketika itu naik ke media sosial, sekarang media sosial itu kan banyak orang tempat curhat ya. Jadi betul. Tempat curhatnya orang banyak gitu. Nah itu yang akhirnya bikin satu, mengundang empati banyak orang. Tapi di satu sisi juga akhirnya melemahkan perasaan dari si pemakai media sosial. Harusnya yang tadinya dia bisa menerima dirinya dengan baik, itu ketika melihat komen-komen yang tidak membangun misalnya, atau yang lebih cenderung menjatuhkan, itu akhirnya dia drop juga gitu. Sekuat-kuatnya orang, tapi kalau udah orang banyak yang ngomong, itu pasti jatuh. Ya gue juga ngerasain itu sih, yang gue dikata-katain di DM itu. Ya untungnya berhenti sampai situ. Gitu. Makanya gue ngerasain, gila jadi artis tuh gimana ya. Nah. Kalau tiap hari, bayangin, walaupun beda-beda orang, kalau tiap hari ada yang ngata-ngatain, iya, stres juga sih pasti. Nggak kenal masalahnya. Iya, nggak kenal dan orang nyerbu gitu. Nah akhirnya sebaik apapun orang menerima dirinya dia sendiri, tapi di saat orang udah banyak yang iniin dia, pasti runtuh juga sih. Stres juga. Iya. Gitu. Kalau ini nggak, kalau ada fenomena nih kan, body shaming selalu rame ya. Pokoknya selalu rame lah di media sosial, mau Instagram mau Twitter, body shaming itu selalu rame gitu. Nah kalau misalnya gua nggak tahu ini termasuk dia udah sebuah penerimaan diri, atau cuman kayak gua bisa loh, kayak gua bisa apa ya istilahnya, gue ya pokoknya kayak gue show apa ya, dia kayak pokoknya nunjukin diri dia gitu loh. Misalnya pahanya lebar gitu kan, kayak cewek-cewek kan minder tuh paha lebar dan apa, dia malah nunjukin gitu dengan caption yang kayak
gue nggak masalah lo dengan badan gue ini gitu. Menurutnya itu kan orang bisa semakin ngebully dia padahal. Iya, jadi satu itu bisa jadi dia mau dia dalam posisi yang sebenarnya justru minder. Itu kan tapi kan itu bisa mancing orang buat ngebully dia makin. Betul. Kan? Tapi di satu sisi itu adalah bentuk luapan perasaannya dia gitu. Iya betul pasti. Dan dia pengen ada gini nih, ada tipe-tipe orang yang akhirnya dia nikmatin kesakitan itu. Ngerti nggak? Itu bahaya dong. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang akhirnya menikmati saat dia dibully. Gitu. Kayak exposure. Iya, betul. Benar. Kenapa? Karena semakin dibully kan semakin rame trafficnya. Semakin rame trafficnya. Yang kedua, dia kan diperhatiin orang. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, orang-orang ada kemungkinan sebenarnya orang itu di lingkungan, mungkin di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya, secara real, secara realita, kosong. itu dia nggak diperhatiin. Kesepian dia. Kesepian. Betul. Makanya coba perhatiin orang-orang yang dibully di media sosial, gitu ya. Semakin dia dibully, semakin dia bukan menjudge sih ya. Iya. Ini analisa sendiri aja gitu. Bukannya menjudge gitu loh. Semakin dibully, semakin disakitin hatinya, semakin banyak orang yang komen, semakin dilakuin. Ya misalnya dia ngelakuin A terus-terusan, tapi yang diposting A terus. Iya. Padahal itu udah dihujat-hujat sama orang. Gitu. Nah itu bentuk justru malah satu kebanggaan buat dia. Oh, gua ada juga yang merhatiin. Maksudnya gini, kalau gua ngelihatnya gini, maksud gua lu nggak usah, kalau pendapat pribadi ya, maksudnya lu nggak usah kayak sengaja gitu bilang gue udah menerima diri gue dengan keadaan tubuh gue seperti ini gitu. Kan kadang-kadang kan artis tuh kayak apa ya, workout misalnya. Ya. Workout kan sekarang posting tuh. Tapi tiba-tiba ada yang komen kan, ih pahanya lebar banget, ih lengannya gede banget kan gitu kan. Akhirnya nanti abis workout itu ternyata yang komennya banyak yang seperti itu. Besok-besok dia kan foto tuh. Nah ini yang gue lihat. Bikin lagi. Enggak dia bukan bikin video tapi bikin foto lengannya misalnya. Sengajain gitu. Biarin aja. Tapi captionnya kan kayak seolah-olah dia kuat kan. Biasanya gue terima kok dengan diri gue kayak gini. Padahal itu kan semakin jahil nanti tangan orang padahal. Maksudnya itu semakin membuat orang kesempatan untuk pengen ngina dia. Bukan ngebully lagi tuh, ngina. Iya kan. Tapi itu bisa penerimaan diri juga gak sih Kak? Atau memang kayak ngelawan apa ya, maksudnya kayak bener-bener penerimaan diri atau memang apa ya istilahnya, atau cuman pengen ngelawan orang yang ngebully aja, maksudnya kayak bisa coba bully gua kuat kok gitu. Satu, dia memang punya self-esteem yang bagus. Memang penerimaan diri dia bagus banget nih. Iya. Harusnya sih iya gitu. Karena dia berani kan. Dia berani gitu kan. Dibilang ininya apa nih namanya, lengannya gede, malah dipamerin gitu, dipoto lengannya doang gitu. Ya itu bentuk self-esteem yang dianya tinggi juga bisa. Tapi yang kedua yang tadi lo bilang itu sebagai lahan untuk dia cari nama. Gitu kan. Dengan itu dia bisa terkenal gitu loh, banyak yang perhatiin gitu, banyak yang kenal dia gitu. Apalagi kalau notabene-nya public figure gitu ya. Gue nggak bilang artis, nggak bilang apa, pokoknya public figure lah. Nah itu kan kesempatan dia untuk dapetin fans. Iya sih. Whatever itulah. Mungkin gitu loh, pengikut. Fansnya juga bisa ngelihat kayak bisa istilahnya mungkin kayak termotivasi. Oh dia lengannya lebar. Dia aja percaya diri loh. Gitu. Gue mungkin bisa. Betul. Gitu. Itu bisa jadi malah memotivasi orang. Yang ketiga yang tadi gue bilang, sebenarnya dia malah justru cari perhatian. Iya. Gitu, perhatian karena di lingkungan terdekatnya dia nggak dapet itu. Dia cari di mana? Di sosial media. Mungkin kalaupun dia public figure, sebenarnya di tempat dia bekerja sebagai public figure, sebenarnya dia juga nggak dapat perhatian banget sih gitu. Makanya dia cari gue lebih terkenal nih di sosial media dibanding di kehidupan nyata gue. Banyak orang sekarang yang cari nama,
cari apa itu di sosial media nih gitu. Tapi itu salah satu penerimaan diri kali ya. Iya. Kalau positifnya lah. Positifnya Kalau kita mikir positifnya itu penerimaan diri. Kalau tapi kalau negatifnya ya, mungkin iya, dia lagi cari cari exposure, caper gitu-gitu. Karena orang udah dibully biasanya tuh kayak ya maksudnya gini, kalau pandangan gue tuh misalnya lu lagi workout gitu, lu posting dikatain orang lengannya lebar atau apanya lah gitu jelek, maksudnya ya udah lakuin workoutnya lagi aja, nggak usah malah bilang malah dipamerin. Oh pede kok dengan keadaan fisik gue yang kayak gini gitu. Maksud gue nggak usah malah nggak usah malah ditunjukin ke orang. Nah, tapi kalau itu terjadi terus menerus berulang-ulang, bisa jadi ada gangguan juga tuh ada namanya narsisme. Narsis. Jadi narsis itu juga hati-hati loh. Itu berupa gangguan juga loh. Kayaknya narsis kan memang satu yang kelebihan. Iya. Ya kan? Ya yang satu kelebihan memang nggak baik. Narsis aja udah satu hal yang berlebih itu. Iya. Jadi bisa cenderung nanti larinya ke sana. Jadi narsis. Kalau yang langsung ngelawan itu gimana, Pak? Maksudnya? Misalnya dikatain, langsung dilawan. Dilawannya gimana nih? Body shaming misalnya. Lu dikatain, lu jelek banget sih. Lu juga gitu. Iya. Apa gimana? Ngelawannya gitu? Ya misalnya kayak gue pernah ngeliat nih, misalnya ada artis dikatain kayak bodinya jelek katanya. Dia bilang apa ya? Pokoknya dia kayak bilang ya misalnya yang komen lu kayak gimana sih, kayak lu udah bagus aja kayak gitu misalnya. Itu manusiawi nih. Ibaratnya orang dicubit gitu kan. Lu ngapain sih nyubit gua gitu. Itu sebenarnya sih manusiawi. Mungkin nah kalau itu mungkin yang dibully kayaknya yang kurang perhatian. Yang ngebully. Yang ngebully. Karena dia komen gitu di artis, pengen diperhatiin kan. Karena banyak tau orang-orang di media sosial itu ngebully untuk cari perhatian. Ngebully iya, si bulisnya kan? Iya. Kalau tadi kan kita bahas tentang banyak orang yang dibully. Ngebully cari perhatian kan? Bisa. Tapi ini ternyata banyak orang ngebully cari perhatian juga. Gitu. Karena apa? Dia dulu korban bullies nih. Korban bullying gitu ya. Dia dibullying pokoknya udah sampai sakit hati gitu apa gimana gitu. Nah itu kan sebenarnya waktu dibullying itu kalau dilihat dari positifnya kan dia dapat perhatian dari orang kan. Iya kan, walaupun bentuknya negatif gitu, penerimaannya negatif. Tapi ada orang-orang yang tadi gue bilang dia semakin disakitin dia semakin ini. Tapi ketika dia udah nggak dapat nggak dapat perlakuan itu, akhirnya dia coba untuk ngebully, jadi bullies gitu kan, jadi bullies. Nah makanya akhirnya si bulliesnya ini yang dia merasa puas, apalagi kalau itu ditanggepin sama orang yang dibully. Gitu. Mungkin kayak di film Kak, kalau di film tuh kayak film apa ya? Mungkin kalau salah koreksi ya teman-teman. Kayak film Scream yang ngebunuh orang itu. Kalau nggak salah biasanya yang ngebully itu karena nggak dianggap kan. Di rumah nggak dianggap, nggak diperhatiin. Iya di lingkungan nggak diperhatiin. Coba gue nakal lah. Iya. Sih gitu kan. Coba gue nakal. Bisa jadi kan. Gue nakal lah kali ya diperhatiin gitu. Nah tapi kadang-kadang kan salah tempat bergaul. Bisa juga. Jadi over kan. Jadi over bulinya. Jadi over. Tadinya cuma cari perhatian. Malah jadi kerjaan. Malah bisa jadi apa? Habit. Ya malah bisa jadi pidana kan. Kadang-kadang kayak gitu. Yang akhirnya membawa dia terjerat dalam hal pidana sih. Nah kakak sebagai orang tua nih, kakak udah punya anak 2 ya. Gua kemarin ngeliat video anak kecil, anak SD dibully sama teman-temannya, tapi orang tuanya ngebelain. Ngebelain siapa nih? Yang ngebully karena anaknya. Jadi si kakaknya gimana? Ada anak kecil dibully sama teman-temannya. Dibully sama teman-temannya? Iya. Video ada yang videoin gitu. Karena anak SD sekarang udah pada punya HP. Si kakaknya ini yang adiknya tuh yang dibully. Oh, adiknya yang dibully. Oke. Kakaknya itu kayak ngeramein gitu. Oke. Akhirnya tapi si mamanya ini mamanya pembuli ini. Mamanya pembuli ngebelain anaknya. Ngebelain yang dibully, yang ngebully. Iya, anaknya dia. Gitu.
Nah, anak kakak sebagai orang tua gimana? Maksudnya apa itu memang sebagai orang tua ngebela anaknya? Padahal udah kelihatan loh kan ada di video ya. Ya, Maksudnya apa gimana ya? Maksudnya kayak bingung juga mau ngasih pertanyaannya. ya, ngerti, paham. Biasanya orang tua merespon karena ada respon dari luar, Ah, gitu kan. Nah, apakah orang tua si bulis ini ah. itu dapat teguran? Biasanya pasti begitu ya. Karena rame kan. Karena rame Karena kan. rame makanya ditegur. Ditegur. Tapi dia tetap belain anaknya gitu. Tapi tetap belain anaknya. Itu tindakan dia sebagai orang tua di depan umum. Biasanya orang tua pasti belain anaknya. Mau anaknya jelek kayak apa, mau kelakuannya kayak apa, pasti dibela. Itu orang tua zaman sekarang kali. Bisa jadi sih. Orang tua zaman dulu mah anaknya bener aja ditampol ya. Udah bener loh anaknya berantem karena dipukul sama orang. Kita yang dipukulin. Kita dipukul di rumah mah. Ya itu. Jadi orang tua nggak terima gitu. Tapi di satu sisi mungkin aja waktu dibawa pulang ke rumah si anak tetap dimarahin gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi ada juga orang tua yang memang benar-benar ngebelain karena apa? Karena manjain anak, biasa manjain anak. Oh iya. Biasanya kan orang tua nggak mau anaknya dicolek sama orang lain walaupun anaknya salah gitu kan. Iya, orang tua zaman sekarang sih. Iya. Orang tua Zaman rata-rata sekarang, begitu. asli orang tua zaman sekarang itu. Iya. Orang tua betul. zaman dulu nggak berlaku. Makanya kenapa guru-guru sekarang itu nggak berani Nyolek anak. Dulu ya. Karena Tuhan. orang tuanya yang turun. Ya ampun. Kalau dulu kita Aduh. kita laporan, kuku. aku dicubit, kuku di ini, Ditampar. syukurin gitu ya nih. Gue inget banget Kak, gue di sekolah Katolik. Doa tuh ganti-gantian biasanya tuh. Doa pulang, doa pagi itu biasanya ganti-gantian di depan kelas. Satu hari temen gue disuruh maju. Kayak langsung biasa, roh-roh penunjuk. Kamu doa. Maju dengan keringet dingin kan dia, keringet jagung. Oh temen lu, oke. Kita udah mulai tuh mulutnya udah ngomong. Mari kita berdoa. Doa. Kita udah merem. Tapi kok kagak doa-doa. Dan kita kelas paling terakhir pulang cuma nunggu dia doa. Kata ibu guru gua, kalau dia nggak doa kita nggak pulang. Kita udah pada ngegerutu dong teman-teman. Ya doa doang nggak bisa, doa pulang doang kita nggak bisa, doa pulang. Gerutu. Teman-teman udah pada ngeliatin tuh, teman-teman di yang lain di kelas lain udah pada ngeliatin kok nggak balik-balik nih orang nggak pada pulang, nggak keluar Bikin kelas. apa gitu ya, bikin salah apa gitu ya. Karena nungguin satu orang doang itu buat doa. Tiba-tiba udah lama mungkin gurunya udah bosan juga kali, kayaknya dia udah mau pulang juga. Kayaknya omongannya salah tuh, karena dia bilang kan kalau anak ini nggak doa kita nggak pulang. Kan lu nggak pulang juga. Iya. Padahal dia bilang buruan, gua udah mau pulang nih. Gitu. Turun dia, kebetulan tuh mejanya rada tinggi, turun dia gurunya ditampar sampai muter. Anaknya ditampar sampai muter badannya. Mungkin nggak siap kan? Ya orang nggak siap ditampar gitu. Ditampar muter. Ya. Tuh kalau zaman sekarang masuk penjara itu guru nanti gue. Betul. Karena apa? Udah ada undang-undangnya kan? Dari dulu sebenarnya gue rasa ada di undang-undangnya. Cuman nggak viral. Tapi kan kalau ngebelain anak pembuli kan seharusnya kayak salah kan. Nah kita suka ngebully orang tapi kan kita tahu kita belain bukannya salah ya. Apalagi di depan umum belainnya. Di forum gitu misalnya, kayak di grup WhatsApp gitu misalnya. Ya misalnya kan pasti videonya bijak ke grup. Sebenarnya sih bukan masalah salah benar ya dia. Iya. Kalau gue dari sisi orang tua bilang bukan masalah salah benar, tapi nggak bijak aja. Oh mungkin sebagai orang tua kan pasti mau melindungi anak ya, mau jagain anaknya betul. Mungkin nggak bijak ya. Tapi dia nggak bijak kenapa? Karena itu kan juga menyakiti perasaan anak yang dibully. Iya. Seharusnya dia mikirin itu juga. Iya. Gitu. Itu nggak bijak aja, bukan masalah benar enggaknya sih. Ya mungkin karena tua. Kalau dia ngebelain kan kita nggak tahu nih ngebelainnya karena mungkin anaknya udah dipukul gitu kan, kita nggak tahu. Dipukul sama ininya yang waktu dibully. Gitu. Viralnya anaknya ngebully rame-rame. Betul, kan kita nggak tahu.
proses sebelumnya dan sesudahnya kita nggak tahu. Taunya di situ gitu. Cuman ya memang kalau ngebelanya di grup umum secara umum atau di media sosial itu ya nggak bijak aja sih kalau gue. Kayaknya psikologi ini berbicara dengan penerimaan diri ya. Kayaknya banyak banget. Kalau kita bisa menerima diri, kayaknya hidup aman, kayaknya enteng buat hidup kayaknya. Diawali dari itu. Penerimaan diri. Penerimaan diri. Tapi sebenarnya banyak self yang lain. Kalau dampak yang kakak pernah lihat, dampak orang dibully biasanya paling parah apa? Kalau fisik udah pasti kan. Dibully. Kalau ya. Yang dibully ya. Yang dibully. Kalau fisik kan udah pastilah. Ya babak belur lah, apalah, dipukulin kan. Ya kalau psikis lah mungkin. Kalau secara psikis bisa jadi dia minder. Oke. Bisa jadi dia menarik diri. Kalau ekstrimnya tuh dia menarik diri. Dia nggak mau sosialisasi sama orang. Wow. Itu yang ekstrimnya. Gitu. Takut ya? Iya. Keluar rumah takut. Takut keluar rumah, terus nggak mau ketemu orang. Iya. Gitu kan. Dan cenderung malah kemungkinan dia lebih nyaman kalau sosialisasinya itu ya lewat media sosial nanti jadi gitu, jadi antisosial anaknya. Gua ngelihat kayak zaman sekarang ya, kayak fans K-pop gitu tuh. Itu kalau fansnya artisnya dibully, nggak usah dibully, ada yang ngatain doang. Kita yang mana? Fansnya yang mana? Kelar kita hidup kita. Kita kalau ngatain artis Korea nih, kelar hidup kita. Bakal gak nyaman dah hidup lu dah. Fans-fansnya itu bakal ngebully kita habis-habisan. Pasti. Gitu ya. Bahaya. Gua kadang suka ini. Suka gatel gitu. Cuman gua nggak berani. Gatel mau ngebully gitu. Enggak, gua gatel pengen komen tentang yang lu belain itu loh. Nggak selamanya yang lu belain kan bener. Iya. Betul. Apalagi lu nggak kenal kehidupan artis ya kan. Artisnya jauh entah di mana kok. Ya namanya fans. Iya, maksudnya makanya lu nggak kenal sama dia sama sekali gitu. Tapi lu bisa memuja dia dan membela dia mati-matian gitu. Misalnya kayak gua lah ngomong nih si ini gimana dan fansnya ini membabi buta gitu langsung ngebully kita mati-matian gitu. Itu sering banget di media sosial tuh kayak gitu. Ya itu efek dari media sosial, jadi orang punya empati yang kebablasan. Ya kan? Itu sih. Padahal gue rasa artisnya aja gue komen. Gak kenal, diem aja. Cuek aja. Belum tentu denger juga apa kata gue sama-sama gak terkenal sama lu. Dia gak kenal gue. Tapi gue juga gak kenal lu gitu ya. Gitu. Belum tentu hinaan gue, misalnya gue hina lah misalnya. Belum tentu hinaan gue ke artis tersebut denger apa yang gue bilang gitu. Kenapa lu langsung menghina orang mati-matian gitu? Ih serem dah. Serem beneran. Menghina artis K-pop tuh paling serem. Gitu ya. Beneran. Ya itu apa namanya? Ya orang terpengaruhnya di situ sih ya. Bisa jadi ya karena dia sendiri sebenarnya minder gitu loh. Mindernya ya karena dia nggak seterkenal fans idolanya gitu kan. Gitu, makanya dia cari-cari cara gimana sih caranya gitu biar kan kalau orang udah ngebully, bukan ngebully sih, udah jadi haters gitu kan terkenal juga tuh. Gitu kan banyak sekarang kan banyak yang begitu, mau terkenal jadi aja haters lo. Ntar urusan lo, omongan lo di urusan lu yang dihina-hina, yang penting orang udah tahu lu gitu. Sekarang banyak orang yang cari pamor itu ya lewat itu gitu ya. Udah lumayan kayaknya kita ngebahas ini. Berapa menit ya Pak? 54. Ya udahlah, udah hampir 1 jam kita ngobrol tentang bullying. Balik lagi, ternyata penerimaan diri itu penting banget. Beberapa episode kita bahas, ternyata penerimaan diri ini masuk terus ke obrolan. Itu gak disengaja loh, beneran. Ternyata kalau kita bisa menerima diri kita, kayaknya enteng hidup kayaknya. Gak bakal minder. Iya. Gak bakal kesepian. Iya, betul. Dan kita juga kayaknya gak bakal ngebully orang. Ya. Gimana caranya bisa
mempunyai penerimaan diri, ya kita berdamai sama diri kita. Berdamai dengan diri, betul. Berdamai Tuh stand up komedian tuh itu berdamai dengan diri tuh. Iya. Yang cacat, Betul. yang apa, yang tadinya lemah di lingkungan, yang tadinya pengangguran, ketika berdamai pada kaya sekarang. Iya, dia bisa berkarya dengan luar biasa, dia dikenal banyak orang dan menghasilkan juga kan. Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri sendiri. Jangan baperan. Jangan baper. Lu Biar gak kesepian. Lu gendut, Lu gendut, terimalah. lu jelek. Ingat cantik itu? Tapi Kak, gua Relatif. sebelum gua tutup ya. Eh, Bullying itu tergantung yang ngomong gak sih? maksudnya? Kalau pacar yang ngomong kagak dia ngerasa dibully tuh. Ya kan? Ya iyalah di Kalau pacar kita bilang Aindut, kayaknya iya caya. senang gitu ya. Sebenarnya kalau orang tua yang ngomong juga enggak sih, selama masih anak-anak. Kesel tapi Selama kalau masih anak-anak. ya, tapi kalau udah gedean kesel. Kesel ya. Kayak filmnya si Ernest kan yang Imperfect. Oh iya. Itu kan karena mamanya pengen dia kurus kan. Kesel kan akhirnya. Tapi kalau pacar yang ngomong kayaknya nggak kesel deh. Kayak gendut. Oh iya. Karena kan gini, sebelum itu nih, Iya. panjang lagi nih Intermezzo nanti. lagi. Intermezzo. Kenapa kalau diomongin sama pacar kita nggak merasa dibully, iya. nggak merasa dibully. Karena saat itu yang dekat sama kita ya pacar kita, yang ngasih perhatian itu ya pacar kita gitu. Itu bisa jadi karena gitu. Coba ntar kalau pacarnya udah mulai jarang telepon, jarang WA, jarang apa, coba lu coba dikatain, coba lu katain deh. Kamu udah gitu. kok Kok kamu gemukan ya? Kok kamu tambah endut ya? Gitu. Ngamuk pasti. mungkin ya. Gua nggak Gitu. tahu sih. Gua nggak pernah. Nggak benar. Gua selalu terima keadaan pacar gua soalnya. Gitu. Nggak diomongin. Nggak diomongin. Enggak. Lu mau makan malam makan bilang gitu. Gue malah kesel gue sama orang-orang yang sosok diet gitu. Aku nggak makan malam. Aku pengen makan malam sama kamu. Tapi aku nggak makan malam. Yaudah gue makan malam sama cewek lain. Cewek-cewek nih lihat nih. Siapa yang masih jomblo? Ayo. Ya udah. Tipe. Intinya tuh jangan baperan lah teman-teman. Ya, Kalau ya. kalau gendut ya terima aja. Pengen kurus bukan karena dibully maunya. Pengen kurus karena pengen sehat. Yes, itu. Bukan karena dibully gendut terus lu pengen kurus. Kalau yang hitam gimana dong, Kak? ya terima aja udah. Emang hitam. Lu Ya mau perlu apa? di bleaching gitu ya. Mau cat duko. Salemba banyak. Cat duko loh. Cat duko biar putih, biar mulus. Aduh. Ya kan? Kalau botak, lu udah botak mau diapain lagi? Terima aja gitu ya. Kalau dibilang, pendek. Itu semua ngapain? Biasanya gua pernah ngomong sama mantan gue sih, pernah gue ngomong gini. Oh, lo punya mantan juga, Di? Banyak. Oh. Gini, kalau lu dikatain orang, lu iyain biar cepet. Iya, bener. Ternyata itu Salah. Ternyata itu mancing loh, Kak. Oh, gitu ya. Misalnya katanya, gendut banget sih. Iya. Iya ya. Udah diem. Pasti diam. Karena kalau kita lawan Tambah. makin banyak. Ternyata iya bener, kalau lu dikata-katain orang, lu iyain. Botak. Iya ya. Walaupun isinya sakit. Iya. Gitu. Tapi selesai. Selesai. Perkaranya selesai. Betul. Hitam. Lah. Bener lu. Baru sadar gue hitam. Bener-bener. Ya kan? Jadi diiyain aja. Iyain aja udah, jangan baperan, terus iyain aja udah. Berdamai dengan diri udah. Dikasih Tuhan kulit hitam, ya sudah. Dikasih Tuhan kulit putih, ya sudah. Dikasih kurus, terima aja. Udah. Oke teman-teman, mungkin poin di sini kita bisa berdamai dengan diri sendiri lah ya. Mungkin teman-teman yang ngerasa lagi minder atau merasa dibully saat ini, bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan mungkin Kak punya ini nggak, orang-orang yang suka ngebully? Yang suka ngebully? Nah. Yang suka ngebully banyak. Nggak mau. Maksudnya apa pesan-pesannya yang nggak ngebully lagi? Oh, supaya nggak ngebully. Gue pikir kenal nggak gitu. Ya, yang buat yang suka ngebully, pesennya apa ya? Ya coba untuk mengurangi
kalau gue bilang jangan ngebully lagi mungkin agak susah ya, karena kan kalau udah jadi habit lo itu kan agak susah untuk ininya. Tapi coba dikurangin deh. Coba posisikan diri lu bahwa ngebully itu sakit. Mungkin lu korban. Iya. Mungkin lu korban. Tapi jadikan itu pelajaran. Oh iya, gue ini korban bully. Jadi seharusnya gue tidak lagi jadi bullies gitu. Tapi gue nolong orang-orang yang kena bullying gitu. Jadi untuk yang para bullies nih, yuk kita belajar. Ingat apa yang udah pernah kejadian sama diri lo, jangan lo ulang untuk kedua kalinya ke orang lain. Gitu sih. Tobat Anda, hei. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga pesan-pesannya dan nilai-nilainya dapat. Teman-teman bisa berdamai dengan diri sendiri, dan teman-teman yang suka bully bisa sadar bahwa bully itu sesuatu kelakuan yang nggak baik. Gua Andi dan Gua Foni. Foni pamit. Dadah.